Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita berada dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini saya akan sampaikan pembukuan bendahara penerimaan. Dokumen-dokumen yang ada di dalam pembukuan bendahara penerimaan itu pertama adalah dokumen DIPA. Di dalam DIPA terdapat jumlah target penerimaan yang harus dicapai oleh satuan kerja. Kemudian dokumen yang selanjutnya adalah bukti store. Bukti store ini merupakan bukti potong dan store. KPPN melaksanakan pembukuannya dari bukti potong dan bukti store tersebut. LPJ bendahara penerimaan itu merupakan pertanggungjawaban penerimaan kepada kuasa bendahara umum negara di daerah dan BPK. Dokumen selanjutnya adalah surat hak tagih atau dokumen yang dipersamakan. Dokumen selanjutnya adalah laporan saldo rekening. Bendahara wajib melampirkan laporan saldo rekening pada laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaannya. Dokumen selanjutnya adalah dokumen lainnya yang diatur sesuai dengan ketentuan masing-masing kementerian lembaga. Sistem pembukuan bendahara penerimaan itu mempunyai karakter dan jenis penerimaan satker pada kementerian dan lembaga yang sangat beragam. Pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran bisa menetapkan jenis-jenis buku yang diperlukan, tetapi ada prinsip-prinsip umum pembukuan bendahara penerimaan. Pertama adalah harus bisa membedakan setiap jenis uang yang ada apakah telah menjadi penerimaan negara atau belum. Kemudian yang kedua, prinsip umum pembukuan bendahara penerimaan adalah harus bisa membedakan setiap jenis uang yang ada menunjukkan siapa yang mengelola uang tersebut. Pembukuan bendaharaan penerimaan itu menggunakan sistem pembukuan pada aplikasi sistem satker. Jenis-jenis pembukuan bendahara secara umum itu ada 6. Pertama, buku kas umum. Kemudian yang kedua, buku pengawasan anggaran pendapatan atau BPAP. Kemudian ketiga, buku pembantu, terdiri dari buku pembantu berdasarkan sumber kas atau jenis kas. Di antaranya buku pembantu PNBP umum. Yang kedua, buku pembantu PNBP fungsional. Kemudian ada buku pembantu berdasarkan penyimpanan keberadaan kas. 1, buku pembantu bank. Kedua, buku pembantu kas tunai. Yang keempat, itu buku pembantu perpajakan. Yang kelima, buku pembantu dana pihak ketiga. Kemudian yang keenam adalah buku pembantu lain-lain. Nah, tata cara pembukuan bendahara penerimaan itu ada 2, yaitu bendahara penerimaan pengelola khusus PNBP, kemudian bendahara penerimaan pengelola PNBP perpajakan dan dana pihak ketiga. Nah, dalam bendahara penerimaan pengelola khusus PNBP itu pembukuannya pada buku kas umum dan buku pembantu didasarkan kepada dokumen sumber yang dilakukan 1 untuk target anggaran atau rencana penerimaan yang tertuang dalam DIPA itu langsung dicatat sebagai target penerimaan pada buku pengawasan anggaran pendapatan atau BPAP. Yang kedua, buku pembantu yang digunakan untuk menunjukkan jenis penerimaan bisa dibuat per jenis penerimaan atau dibuat dalam golongan penerimaan umum dan penerimaan fungsional. Kemudian yang ketiga, surat bukti store SBS merupakan tanda terima dari bendahara penerimaan, dibukukan di sisi debit pada buku kas umum, buku pembantu kas tunai atau bank, buku pembantu terkait, serta BPAP pada posisi penerimaan di kolom bukti penerimaan sesuai dengan akun berkenaan. Kemudian yang keempat, surat setoran bukan pajak.
SSBP yang dinyatakan sah yang merupakan setoran bendahara ke kas negara dibukukan di sisi kredit pada buku kas umum, buku pembantu kas tunai atau bank, dan buku pembantu terkait serta dibukukan pada posisi penerimaan di kolom sudah disetorkan pada BPAP. Kemudian yang kelima, SSBP yang dinyatakan sah yang merupakan setoran langsung dari wajib setor ke kas negara langsung dicatat pada kolom sudah disetorkan pada posisi penerimaan sesuai kode akun berkenaan pada BPAP. Yang keenam, pada dasarnya bendahara wajib membukukan dan mempertanggungjawabkan seluruh uang yang diterimanya. Untuk mengantisipasi kemungkinan adanya penerimaan bendahara di luar aktivitas tersebut di atas, pembukuan dilakukan sebagai berikut. Pertama, bukti penerimaan lainnya dibukukan di sisi debit pada buku kas umum, buku pembantu kas, dan buku pembantu lain-lain. SSBP yang dinyatakan sah, yang merupakan setoran atas penerimaan lain-lain, dibukukan di sisi kredit pada buku kas umum, buku pembantu kas, dan buku pembantu lain-lain. Nah, yang kedua adalah bendahara penerimaan pengelola PNBP, perpajakan, dan dana pihak ketiga. Pembukuannya berdasarkan dokumen sumber tentunya, dengan tata cara sebagai berikut. Pertama, target anggaran atau rencana penerimaan yang tertuang dalam DIPA langsung dicatat sebagai target penerimaan pada buku pengawasan anggaran pendapatan atau BPAP. Yang kedua, buku pembantu yang digunakan untuk menunjukkan jenis-jenis penerimaan bisa dibuat per jenis penerimaan atau dibuat dalam golongan penerimaan umum dan penerimaan fungsional. Kemudian yang ketiga, buku pembantu yang digunakan untuk menunjukkan jenis-jenis uang bisa dibuat untuk setiap jenis kegiatan terkait uang. Misalnya lelang, piutang, jaminan. Ya. Atau bisa juga dibuat dalam kelompok dana pihak ketiga, PNBP dan perpajakan. Yang keempat, saat bendahara penerimaan menerima surat bukti setor atau SBS untuk PNBP atau perpajakan yang sudah jelas menjadi hak negara, maka dibukukan di sisi debit pada BKU. Buku pembantu kas tunai atau bank, buku pembantu penerimaan negara bukan pajak atau perpajakan, tergantung kepada jenisnya tentunya, serta buku pengawasan anggaran pendapatan pada posisi penerimaan di kolom bukti penerimaan sesuai akun terkait. Kemudian yang kelima, dalam hal PNBP atau perpajakan tersebut disetor ke kas negara dengan SSBP atau SSP atau dokumen lain yang disetarakan, maka dibukukan di sisi kredit pada BKU, buku pembantu kas tunai atau bank, buku pembantu penerimaan negara bukan pajak atau perpajakan tergantung jenisnya tentunya, serta BPAP pada posisi penerimaan di kolom sudah disetorkan. 6. Saat bendahara penerimaan menerima uang dari wajib bayar yang belum menjadi hak negara, maka dibukukan di sisi debit pada BKU, buku pembantu kas tunai atau bank, dan buku pembantu dana pihak ketiga. 7. Apabila dana pihak ketiga itu dibayarkan kepada pihak ketiga kembali atau dibayarkan kepada pihak yang berhak, maka dibukukan di sisi kredit pada BKU, buku pembantu kas atau bank, dan buku pembantu dana pihak ketiga. Yang kedelapan, dalam pembayaran kepada pihak ketiga dilakukan dengan menggunakan cek, di mana cek tersebut belum dicairkan oleh penerima, maka bendahara penerimaan bisa membuat buku pembantu penampungan serta membukukannya pada BKU di sisi debit dan kredit atau in-out ya. Pada buku pembantu dana pihak ketiga di sisi kredit dan pada buku pembantu penampungan di sisi debit. 9. Dalam hal dana pihak ketiga itu ditetapkan menjadi pendapatan negara, maka dibukukan di sisi debit dan kredit di BKU.
di sisi kredit pada buku pembantu dana pihak ketiga, dan di sisi debit pada buku pembantu PNBP atau perpajakan, tergantung kepada jenisnya tentunya. Dan di kolom bukti penerimaan, pada posisi penerimaan, pada buku pengawasan anggaran pendapatan. Yang ke-10, pada dasarnya, bendahara penerimaan membukukan setiap uang yang masuk dengan segera dan jelas jenisnya. Namun untuk mengantisipasi bendahara penerimaan menerima setoran uang melalui rekening tanpa diketahui nama dan maksud penyetor, bendahara penerimaan bisa membuat buku pembantu lain-lain dan membukukan berdasarkan rekening koran dengan tata cara sebagai berikut. Pertama, saat uang diterima melalui rekening, maka dibukukan di sisi debit pada buku kas umum, buku pembantu kas bank, dan buku pembantu lain-lain. Yang kedua, saat diketahui kejelasan yang dimaksud, maka dibukukan di sisi debit dan kredit pada buku kas umum, di sisi kredit pada buku pembantu lain-lain, dan di sisi debit pada buku pembantu terkait. Dalam hal uang tersebut termasuk dalam kategori pendapatan negara, maka juga dibukukan pada buku pengawasan anggaran sesuai akun terkait. Demikianlah pembukuan bendahara penerimaan, semoga bisa bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.